Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Detia sebagai pengampu mata kuliah Teori Komunikasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori komunikasi birokrasi dari Max Weber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Faisal Ansori. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Radit Zikra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber merupakan salah satu teori terpenting dalam sosiologi dan ilmu sosial. Teori ini menguraikan tentang bagaimana organisasi dan pemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif melalui struktur yang terorganisasi dengan baik. Birokrasi menurut Weber merupakan salah satu bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip, rasionalitas, dan hierarki yang terstruktur dengan baik. Di dalam birokrasi, keputusan dan tindakan diambil berdasarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara jelas. Setiap anggota organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan posisi mereka dalam hierarki. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari birokrasi. Yang pertama, pemisahan kepemilikan dan pengelolaan. Di dalam birokrasi, kepemilikan dan pengelolaan organisasi dipisahkan. Pengambilan keputusan didasarkan pada kompetensi dan peran fungsional, bukan pada kepemilikan pribadi. Lalu yang kedua, pemisahan pekerjaan dan posisi. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas berdasarkan posisi dan peran dalam hierarki. Hal ini memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas spesifik. Yang ketiga, hierarki otoritas. Birokrasi memiliki struktur hierarki yang jelas, di mana setiap level memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Otoritas dan keputusan meresap dari atas ke bawah. Yang keempat, aturan dan prosedur yang tertulis. Keputusan diambil berdasarkan aturan dan prosedur yang tertulis. Ini menghindari keputusan yang didasarkan pada preferensi pribadi atau emosi. Yang kelima, rasionalitas. Birokrasi bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara yang rasional dan efisien. Keputusan didasarkan pada evaluasi logis dan analitis. Yang keenam, perekrutan berdasarkan kompetensi. Pengangkatan dan promosi dilakukan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan posisinya. Yang terakhir, pembedaan pribadi dan pejabat. Saat menjalankan tugas, anggota birokrasi diharapkan untuk memisahkan identitas pribadi mereka dari peran dan tanggung jawab pejabat. Baik, untuk yang berikutnya ada tipe-tipe otoritas. Yang satu ada otoritas tradisional, berdasarkan pada norma-norma tradisional dan kebiasaan, di mana keputusan dan tindakan diotorisasi oleh kedudukan atau warisan leluhur. Yang kedua ada otoritas karismatik. Otoritas ini muncul karena ketertarikan dan keyakinan pada karakter atau kemampuan karismatik seseorang. Yang ketiga ada otoritas rasional legal, merupakan bentuk otoritas yang paling dominan dalam birokrasi. Otoritas ini didasarkan pada aturan, hukum, dan regulasi yang telah ditetapkan secara rasional dan legal. Baik, yang berikutnya ada kesimpulan. Teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber ini memiliki dampak besar dalam memahami struktur organisasi dan pemerintahan. Prinsip-prinsip birokrasi seperti pemisahan kepemilikan dan pengelolaan hierarki, otoritas, dan aturan tertulis memberikan kerangka kerja yang rasional dan efisien untuk mencapai tujuan. Namun,
Penting untuk diingat bahwa fleksibilitas dan adaptasi juga penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus-menerus.